Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tentang e-commerce. Anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada Zidni dengan NIM 3024, yang kedua ada Vindi dengan NIM 3052, yang ketiga ada Rizky dengan NIM 3040, yang keempat ada saya, Marsa, dengan NIM 3044, dan yang terakhir ada Reza dengan NIM 3049. Pengertian e-commerce menurut Laudon yaitu e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Sedangkan menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Next. Perspektif e-commerce menurut Kalakota dan Winston ada 4. Yang pertama ada perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua ada perspektif proses bisnis. Yang e-commerce itu merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi dan aliran kerja. Yang ketiga ada perspektif pelayanan. Menurut perspektif layanan, e-commerce adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang terakhir ada perspektif online. Menurut perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Sejarah e-commerce. Awal mula perjalanan e-commerce ini dimulai dari tahun 1960-an ketika bisnis mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk berbagai dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Kemudian pada tahun 1979, American National Standard Institute mengembangkan ASC X12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Kemudian, setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik ini tumbuh pada tahun 1980-an, dan pada tahun 1990-an ini muncul eBay. eBay ini adalah www.ebay.com dan Amazon. Nah, Amazon ini websitenya www.amazon.com. Nah, ini merevolusi industri e-commerce. Jadi, konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah banyak hingga tak terbatas secara online. Next. Jenis-jenis e-commerce. Ada beberapa jenis transaksi di dalam e-commerce. Yang pertama, business to business. Business to business ini adalah transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Nah, contoh sederhananya ini dari business to business ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi, kebutuhan barang, hingga proses pembayarannya. Yang kedua, business to consumer. Bisnis to consumer ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa.
Konsumen ini mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, consumer to customer, konsumen ke konsumen. Konsumen ke konsumen ini transaksinya dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan dengan konsumen ke konsumen atau disebut consumer to consumer e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi, di sini yang menjadi perantara adalah penjual dan pembeli. Yang keempat, consumer to business. Consumer to business ini adalah kebalikan yang tadi. Business to consumer. Kebalikannya, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang terakhir ini ada media atau aplikasi e-commerce. Media atau aplikasi e-commerce ini seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas. Transaksi bisnis ini bergantung pada jumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping, cards, app service, EDI, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan business to business. Contoh e-commerce. Yang pertama ada Internet Service Provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider, diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Yang kedua ada online marketplace atau jual beli online. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Yang ketiga ada internet banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Selanjutnya, komponen e-commerce. Yang pertama ada produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital e-book, membership, software, musik, dan lain-lain. Produk fisik, buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. 3. Cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. 4. Metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, dan lain-lain. 5. Metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang, JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun ada juga yang menggunakan jasa antar dari objek online. 6. Customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, telepon, chatting, dan sosial media. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama yaitu kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target market
yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang terakhir yaitu proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu manfaat bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang selanjutnya yaitu konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga yaitu konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce lainnya. Ya. Yang selanjutnya adalah dampak positif. Di dampak positif ini terdapat beberapa hal yaitu yang pertama, penghasilan baru yang lebih menjanjikan. Yang kedua, peluang untuk meningkatkan market exposure. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Yang kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan. Yang ketujuh, membantu mempersingkat waktu produksi, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan supplier management. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Dalam dampak negatif ini terdapat beberapa hal juga, yang diantaranya yaitu terjadi penipuan, pencurian data, potensi kehilangan kesempatan bisnis, kampanye negatif, dan potensi kerusakan sistem elektronik. Dalam hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya e-commerce dengan belanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan secara langsung. Hanya dengan mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja dengan segala transaksi yang cepat dan mudah, lalu barang bisa dikirim sampai di depan rumah. Dan juga dengan adanya e-commerce, sangat memudahkan kita dalam keadaan pandemik seperti saat ini, yang seharusnya kita tidak berkerumun dan bertemu dengan banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.